geng motor dari Priuk, gue lupa namanya apa, coba ada yang tahu nggak zaman dulu ya? Ada satu geng motor Priuk itu serem banget lah. Pokoknya kalau itu satu geng keluar itu kayak ada ratusan motor minggir semua. Boro minggir Mek. Itu motor-motor di pinggir jalan itu balikin semua Mek. Sebarkan Amin agama. dong Zer. Amin. Bagaimanapun caranya. Ya. Karena lagi happening banget tuh, iya. Serius ya. Set. Boleh. Udah. Ternyata TV itu tidak semahal itu. Yang mahal itu adalah adab. Karena kenapa? Lu kagak beradab dikit, diusir lo dari rumah orang. Iya. Bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya pucuk bekam tiba saatnya jalan-jalan. Harusnya jangan kemabokan nih gue nih. Selamat datang di BTW Ini hari ini kan Aduh. mengingat lagunya Shaggy Dog yang jalan-jalan itu. Kalau kita mengenang jalan-jalan pasti tidak jauh mengenang pada saat kita muda. Iya, pada saat kita muda, pada saat kita kecil nih. Kecil muda gitu. Oke. Karena kalau udah tua jalan-jalannya susah. Jalan-jalannya udah beda. Enggak, tuh. iya kalau udah tua jalannya beda. Udah banyak tanggungan soalnya. Mikirin soalnya ya. Iya. Buat bini berapa, anak 2 gitu kan, Iya. wah, tiketnya banyak. Kalau dulu kita kan bawa diri doang seru ya. Bawa Sama diri teman-teman gerombolan. Udah gitu apa? Kagak naik bis, kagak bayar, kita BM, bonceng mobil. Nah, iya. Oh BM tuh singkatnya bonceng mobil. Iya. Tadi gue pengen ngomong kayak, jadi kalau BM tuh bonceng mobil namanya. Gue nggak tahu soalnya gue kecil tuh dilepas di time zone. Dilepas di time. Maksudnya dia langsung main time Berarti zone. lo orang berada dong ya. Orang berada, bisa dibilang orang berada. Kagak, gue ngumpulin koin-koin dingdong gitu. Azhar kardus. Aduh anjing. Dengar-dengar gue yang kalau inget-inget kardus gitu ya. Itu bahasa anak-anak keramat Sentiong gitu kan ya, Matraman kan ada kardus. Kalau enggak gini biji mata lo kendor. Biji mata lo kendor. Hari ini nih kemarin kan di podcast selanjutnya katanya diomelin tuh. Kenapa itu? Diomelin sama Sama produser. siapa? Oh, produser ya. Kenapa, Pak? Intro jangan kelamaan. Jangan kebacotan. Intro jangan kelamaan, sama ngomongnya agak di speed dikit katanya. Cepetin dikit. Iya, cepetin Ngayun dikit. banget. Sama gue banyakin ngomong ya. Iya, lu bikin ngomong bener. Soalnya kan mic lu enggak dimatiin, tapi kenapa jadi jarang ngobrol gitu, Jer. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol nih. Nah, Ngobrol-ngobrol. Kita kan dulu kecilnya di Jakarta semua kan? Iya nggak sih? Gue di Tangerang. Lu Tangerang? Gue kecil di Tangerang. Bener. Gue sampai kelas 1 SD doang di Priuk. Kelas SD ya belum tahu apa-apa lah ya. Satu SD. Belum. Ya udah kita mulai dari Azhar dulu ya. Gue masih main kutu babi tuh di Priuk. Kutu babi. Tahu nggak? Bentar. Mainannya kayak gimana itu? Kutu babi pokoknya. Lu kalau di Priuk tuh daerah gue ya, Volker ya. Iya. Kalau ngorek-ngorek tanah ada aja kutu babi. Nggak Itu tahu. Binatang. Undur. Bukan beda pan. Kutu babi. Kutu babi. Nah, ini lu kalau tahu kutu babi yang orang Priuk atau gua nggak tahu ada di Priuk doang atau gimana ya. Pokoknya kutu babi ya istilahnya. Lu ngorek tanah dikit ada kutu kayak laler, cuma kagak bisa terbang. Dia arah di pantainya deretan Ancolnya apa ya? Kagak. Di Volker berarti ya. Di Volker. Oh di Volkernya. Seinget gue soalnya zaman dulu undur-undur tuh kalau yang nyari Undur-undur pakai tahu, sedotan beda, itu iya, tiup-tiup beda. tanah yang ada bolong itu Undur udah. tuh rumah komplek tuh. Ya udah. Ini masih ini banget. Selagi kita ngobrolin kutu babi, kita tanya dia aja langsung deh. Apaan? Lo kecilnya kan di Volker. Nah di kampung. Bentar nih gue kasih background dikit. Ajer dari mulai lahir sampai dia TK sampai kelas Kelas 1 2. SD. sampai sampai kelas 2 SD itu di Volker. Priuk Pride nih. Jakut men. Jakarta Utara ya kan. Kota dari segala kota, seluruh pertukaran budaya Priuk. Ada tatonya Free York. Free York. Nah, iya nih gua biar boleh nih. Ya, itu plesetan anak-anak Priuk itu nulisnya tuh Free 1983. York. You free. Bukan New York tapi Free York.
Jer, gua tapi ini gua pengen nanya nih sama sesuai sama yang kayak si Bontang nanya. Masa kecil lu di Lu manggil Priuk gue tuh Bontang gimana? Max ini enaknya nih. Max Max aja ya. iya. Maaf, Jadi gue maaf. biar gak berubah nih. Iya. Gua pengen Buang tahu. Bontang. Gua kan gua belum tahu nih kecil lu berdua gitu kayak gimana ya. Gua kecil di Priok kayak gua boker tuh di got. Emang iya. Gue berak di got, berak-berak aja udah. Mama berak. Ya udah. Maksud lu di rumah lu gak ada toilet? Ada, cuma orang Priok zaman dulu ya, tahun gue ya, 80-an ya. Enggak, di got itu di kali apa ya di got yang di comberan begitu? Di got juga airnya juga paling cuma 1 senti. Ah, yang bener lo Jer. Demi masa gue Ya udah lah, nggak apa-apa, namanya juga rock and roll ya kan, anak kampung ya kan. Iya, orang air aja pakai ini apa dirigen. Ini lo yang waktu di Volker nih, yang masih lo inget Di nih. Volker. Oke. Masih inget banget gue kehidupan gue di Volker. Berarti di Volker tuh kan zaman tahun berarti Ya 80. mau ke akhir 90-an berarti lah ya. Mau akhir 90-an. Wow. Gue boker tuh gue boker ya udah boker aja di ya kencing mah gak usah diomongin lah, boker aja di got. Itu slow. Gue tahu lo mau nanya apa. Apa tuh? Enggak, gua emang tahu. Coba gue pengen nanya apa? Gue. Apa? Enggak, itu maksudnya lu tuh nggak malu maksudnya lagi bawa boker gitu lo, bukan ya? Kalau gue nggak gitu. Enggak. Emang di rumah lu kagak ada jamban? Kan gitu, gue bilang tadi tanya ada katanya dia. Ada. Tapi lu boker di depan rumah gitu ada got, ada comberan lu beraknya gitu. Iya, berak aja udah. Cuma kan kalau berak di dalam rumah ya kan air lagi, cebok lagi. Apa? Emang lo kalau boker di comberan pakai tisu? Kagak. Orang Liverpool. Ini gue pernah ngalamin waktu gue tinggal di Tanah Tinggi nih, bener nih, pernah nih. Coba warga Tanah Tinggi. Bener nih. Tanah Tinggi di mana sih? Iya, wah Tanah Tinggi di gila. mana sih, Max? Jakarta Pusat itu gerombolan sama hampir sama kayak Priok juga tuh. Sama, Agak itu rokes tuh. Iya. Rokes juga tuh. Rokes itu nih rokes. Rokes tuh apa ya? Rusuh. Waduh, sama juga tuh. Itu di comberan bisa berbaris tuh anak buah. Iya kan? Iya. Sama tuh. Iya, emang. Padahal di rumahnya ada toilet, Bro. Iya, Gue juga kagak ngerti. Ya udahlah ya. Ya cuman kan mungkin kalau zaman dulu ya kan comberannya itu bener-bener mengarah langsung ke kali. Kagak. Belum begitu padat kali. Kagak, kadang-kadang gue ngeliat hari ini besok masih ada di bendanya. Orang air 1 senti itu kalau lagi untung ya. Kalau lagi kagak ya udah hitam aja gitu. Warna Pan, itu banda masih ada besoknya. iya. Kecuali lu hujan nah ke bawah arus. Ini tuh, waktu gua kecil nih tetangga gua mau bangun rumah. Iya kan namanya bangun rumah masa pasirnya, batanya, gentengnya masa ditaruh di dalam rumah nggak mungkin kan ya. Taruh luar gitu aja. Itu di Volker mau bangun rumah, bata, pasir, genteng taruh di luar. Besokannya udah hilang. Wih. Itu emang harus tuh. Apalagi ada besi tuh. Wah, besi kayak besi. Wah, kelar tuh. Kalau besi pasti di rumah, dalam rumah dimasukin Kelar. ke motor. Itu zaman dulu diapain tuh kira-kira besi genteng itu diapain? Dikecilin jadi apa? Dilipat jadi apa emang? Jadi kalau geng-gengan gue bilang tuh biasa orang-orang Araduam. Arah dua apa ya? Lu balik dah. Lu kan masih ada darah Maduranya. Bangsat apaan? Jadi nggak apa-apa dong. Kayak niga ngomong niga. Iya. Jadi memang begitu ya. Iya. Karena Kalau dilipat ya iya, dikecilin pokoknya aja. dikecilin semua. Pokoknya ada bersih nganggur langsung. Ini konsep dikecilin itu kan kayak BPKB dikecilin atau apa namanya? Sekolahin lah istilahnya. SMK di sekolahin itu dikecilin jadi duit maksudnya. Jangankan yang nganggur, yang masih ada yang punya pemerintah di beton aja langsung hilang. Bisa hilang. Keras tuh ya. Keras. Zaman dulu ya. Jangankan itu ada lagi cerita nih. Apa? Jangkar aja hilang, hilang. Coba lo pikir. Iya. Gua kecil. Balik. Gua kecil masih ngerasain tuh main di jangkar. Nah, kan? Depan rumah. Kalau di Priok tuh daerah Kampung Muara Bahari, Pelita 1 sampai Samudra berapa gitu waktu gua kecil ya. Nah. Depannya tuh kebanyakan orang-orang Madura.
Karena mereka milih tempat depan mungkin karena depan jalan dan luas kali ya. Jadi itu macem-macem tuh bangkai kapal. Tapi bener ya. Jangkar, apanya rantai kapal. Lu kalau mau tahu rantai kapal segimana Pan? Gede Pan. Gede banget. Selemar 2 kali lipat lemari ini nih. Bulutannya doang. Iya, bulutannya doang. Rantai kapal. Rantainya. Gua kecil main di rantai kapal. Karena itu kan kapal tanker, Pan. Iya. Buset, iya, itu segede gitu. Berarti emang dia kecilnya itu ke pelabuhan nih teman. Pelabuhan, Kutu Babi. Iya kan, dekat pantai. Gue oke, jangkar oke, Kutu Babi gue masih coba ini coba caritain bentuk kutu babi tuh kayak gimana sih? Gue masih bingung. Gue kutu babi undur gue paham. Mungkin namanya kali menurut kutu babi, mungkin bahasa kita beda lagi kali nanti. Kalau ketemu badanya ya. Kalau ketemu barangnya. Selama lu masa kecil dari mulai lu lahir sampai kelas 2 SD, lu kan di Free York. Free York. Lu tahu sendiri karena Free York itu tempat. Namanya aja udah Free York. Free, jiwa bebas tuh. Jadi itu kalau pada saat itu memang Priuk tuh paling sangar tuh. Tapi gue nggak tahu tuh waktu kecil Priuk. Tapi gue jujur aja, zaman dulu kalau dengar lu anak mana, anak Priuk gitu. Wah, serius. Jiper gue. Beneran, karena dulu tuh ada masa-masanya bentrokan di Priuk tuh. Apa istilahnya tuh? Tragedi Priuk. Wah, tuh gila-gilaan tuh. Gila-gilaan. Nah, itu aja kayaknya gue sampai SMA. Gue main ke Jakarta, zaman-zaman masih klub-kluban motor gitu. Yoi. Itu muter Monas kan tuh, dari gue dari Bekasi muter ke Monas. Itu ada satu geng motor dari Priuk, gue lupa namanya apa, coba ada yang tahu nggak zaman dulu ya. Ada satu geng motor Priuk, itu serem banget lah. Pokoknya kalau itu satu geng keluar itu kayak ada ratusan motor. Minggir semua. Boro minggir, Mek. Itu motor-motor di pinggir jalan itu balikin semua, Mek. Ditebalikin semua, ditendang-tendangin. Wah, gila tuh. Priuk best. Pada zaman itu gila sih Priuk. Emang gokil ya. Gila loh. Selon itu maksudnya tuh lu mental respect. Karena kenapa? Serem banget pokoknya anak Priuk deh, gua akuin. Selon tuh kagak ada takutnya. Gak ada takutnya. Tapi kalau dari kecil lu di Priuk tuh kayak biasa aja gitu, kayak enggak. Cuma yang gue tahu ya, karena lu kecil di Priuk, lu boker di comberan. Karena masa kecil lu boker di comberan. Rigot anjing. Cuma yang gue tahu ya, kalau pas ketika gue udah gede kuliah gitu, kayak anak Priuk tuh saling berantem sebenarnya. Iya. Kayak anak Warakas sama anak anak Warakas. Gitu. Karena dia berantem berebutan lahan juga. Tapi kalau nama Priuk diusik, semuanya gabung. Ya pokoknya anak-anak Priuk sama Priuk daerah ini ribut. Tapi begitu Priuk diusik, satu Priuk yang keluar. Soalnya kan di Priuk itu ada beberapa suku kan. Mereka saling menonjol, soalnya pengen saling menonjol gitu ceritanya. Terus apa sih? Ada nggak ada masa kecil lu? Itu dia makanya bilang comberan, jangan diinget. Ya itu kan satu dari sekian banyak. Masa dari sekian banyak lu cuma urusan pantat lu doang aja lu inget. Gak kan dia masih 2 SD ya. Yang ke Tangerang deh sekarang deh. Tangerang ya. Ya Tangerang lah, mungkin agak-agak seneng, happy. Kalau Tangerang sih slow ya. Cuma ke bawahnya kayaknya ke nyokap gua tuh. Tapi lu masih berak di comberan gak? Enggak. Udah anak komplek, Bor. Udah pindah ya? Udah anak komplek. Udah standar. Orang Betawi, dia kan jual rumah, minggir dikit, di rumah agak gedean. Iya. Pasti udah punya toren tuh. Dia bisa punya Vietnam. Enggak. BTN tetap. Tipe 45 gue ingat banget rumah gue dulu di Puri Dewata Indah di Tangerang. Tapi gue punya cerita kocak nih. Apa itu? Nyokap gue kan, kalau gue kan mungkin masih bocah ya, karena waktu ngerasain vibes Priuknya. Nyokap gue kan emang dari enggak, dia lahir di Ujung Pandang, cuma gede di Priuk. Bokap gue juga gitu. Dulu nyokap gue kan mukanya kayak gue nih, agak-agak oriental. Kayak Cokin lah. Orang Cina ngomong Cina nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Kita orang Cina juga semua ini, kita nggak ada yang tahu, bro. Balik lagi ke Niga, ngomong Niga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus. Nyokap gue kan waktu baru-baru pindah ke Tangerang nih, ya disangkainya Cokin kali ya. Ya nggak apa-apa juga. Digangguin sama anak-anak tongkrongan sana. Kayak gue nggak ngerti gimana. Gue diceritain adek gue nih, mama tadi digangguin tuh
sama anak-anak ini, anak-anak nanggung lah. Nyokap gue digangguin, entah gangguinnya gimana, QQ atau dipanggilan slar kan, rasis gitu kali. Terus gimana? Ian apa Ki gitu, ada pokoknya antara adik gue yang kedua atau ketiga yang cerita. Ya udah mama santai aja, jalan ngambil konblok, balik lagi datengin ke anak itu dipaprak palanya pakai konblok. Dipapras pala orang anjing. Iya, berdarah, pecah. Gue nggak tahu pecah apa kagak, pokoknya berdarah aja. Anjing lu, gue anak priok anjing, digituin. Itu nyokap lu tuh? Nyokap gue. Makassar Bor. Orang ujung pandang gede di Priuk lagi. Lu tau sendiri panas kan. Dipaprak palanya pakai konblok. Prak. Anjing dipaprak. Udah gitu kagak ditolongin, udah gelepar-gelepar gitu kagak ditolongin. Udah balik aja dia di rumah. Bagus sih, enggak apa-apa. Karena dia kurang ajar soalnya sama orang tua enggak boleh itu, enggak boleh. Dan adek gue nahan cerita tuh baru beberapa bulan kemudian baru cerita ke gue. Soalnya waktu itu gue udah kuliah. Lu panasan tuh ya. Kelihatan. Lu digituin. Nggak boleh itu orang tua soalnya. Ini karena orang Betawi, ya. Namanya orang tua, mau itu orang tua lu, mau itu orang tua orang. Itu hormatnya edan. Buset. Sesimpel gini deh. Sekobam-kobame elu di pinggir jalan atau di depan gang, begitu ada Pak Haji lewat siapa bohong kalau lu nggak pura-pura sadar zaman dulu. Aslay. Lu seteler-teler lu ya zaman dulu ya. Terus tiba-tiba ada yang lebih tua lewat itu. Bohong lu kalau nggak. Pak Haji, jadi Pak Haji, sholat dulu Pak Haji. Iya benar. Begitu udah lewat baru kayak gini. Tapi itu adat ketimuran itu yang gua akuin sih. Zaman kita kecil gitu ya. Adat ketimuran itu mau lu sehancur apapun, mau lu reman ke, lu mau itu bede ke, mau lu bangor ke, mau itu apa, lu lagi nongkrong nih pinggir jalan, apa di gang, apa di mas segala macam, ada orang yang lebih tua dari lu lewat atau siapapun lewat, bohong kalau lu nggak cicep, bohong lu kalau misalkan nggak lu jadi hormat kayak lu nyadarin diri kayak, pokoknya harus bagaimana caranya kalau dia orang tua lewat tuh siapapun ya, siapapun langsung udah kayak pura sadar. Kecuali ada orang nih kan lewat ya kan bocah ya atau siapa lah naik motor, wah kagak lewat, bohong kok dikepluk pala pakai botol. Abis nganterin ceweknya. Dia orang luar, ceweknya orang mari. Waduh, kelar tuh. Kelar itu, masuk sih kan Sat. Coba gini dong nih Sat. Sokap nih kan Sat. Tandain. Pulang itu Sat. Masih begitu lagi dipapras malah pakai botol prak kayak anjing. Ya udah. Sekarang siapa? Gue dulu apa Ipan dulu nih? Ya udah gantian gue yang muda dulu. Ya udah lo dulu anjing. Ya udah. Gue itu gue tidak begitu banyak mengalami pada saat gue kecil. Gue tidak banyak mengalami di Jakarta lah. Maksud gue entah ini karena faktor gue masih kecil jadi gue nggak inget ya kan, atau karena faktor kenakalan pada saat muda akhirnya banyak ingatan gue hilang. Iya, kayaknya sih faktor anak mudanya hilang. Gua kecil tuh sempet SD apa TK gitu, gue di Keranji, Duta Keranji Bekasi. Masih sama Bang Ore standar Bangor orang gue TK. Enggak, berarti lu enggak inget yang di Matraman, enggak inget nih. Oke. Gue udah enggak inget itu. Entah gue kecil gue di Matraman atau gue di Pondok Bambu, gue lupa lah. Iya, oke. Pokoknya kalau berdasarkan dari cerita mak bapak gue, seingat gue pernah sempet tinggal di Pondok Bambu. Oke. Dapat tinggal di Pondok Bambu, bapak gua ngontrak. Dari situ Pondok Bambu akhirnya gua pindah ke mana? Pondok Kopi. Ya nggak jauh-jauh lah, masih Jakarta Timur, Jaktim itu. Masih daerah situ. Baru abis itu gua pindah ke Bekasinya. Pondok Ungu. Itu lu pindah terus tuh. Bapak gua kalau gua lihat-lihat tuh gua perhatiin kayak kontraktor tuh. Mandor. Gue pikir bokap apa ditugasin di mana gitu, bukan. Bapak gue tuh kerja di Merpati Nusantara Airlines itu. Merpati. Kenapa lo kok jadi pilot, Pan? Hah? Pilot gue. Cuman hal yang lain aja. Beda aja. Bapak gue di Merpati. Nah dulu kalau connect ke ceritanya Ajer di episode 1, kan Ajer
bapaknya digusur apa dipindah gara-gara Bandara Kemayoran tuh. Oh iya benar. Nah, bapak gua tuh di sono di Kemayoran. Pokoknya dari Duta Kranji. Merpati lawas banget tuh. Lawas. Oh, lawas itu. Lawas. Nah, bapak gua akhirnya terus pindah ke Pondok Kopi. Dari Pondok Kopi akhirnya gua kecil barulah gua pindah ke daerah Bekasi sono. Onoan lah ya. Onoan lah deh. Udah sonoan deh tuh. Udah bener-bener Bekasi minggir banget deh tuh. Itu daerah Perwira tuh. Nah, itu lu masih inget gak umur berapa itu? Lu sekolah atau kelas berapa itu, Pan? Kayaknya yang masih nyangkut memori lo di otak, yang masih nyangkut. Ya masih ada di otak gue. SD kayaknya. SD bapak gue itu pokoknya dari hasil apalah segala macem dia pindah dia ngontrak beli segala macem dia nabung, pindahlah ke Bekasi. Ingat banget gue tinggal. Tapi lah biar gak dicomberan kan enggak. Biar nih gue kasih tau nih. Mak gue kan suster ya. Mak gue suster ya. Higienis itu mesti. Higienis itu mesti. Gue inget banget tuh, gue tinggal ke Bekasi. Zaman dulu tuh Bekasi tuh masih hutan, bukan hutan. Sebentar, nih Bekokas Barat tapi Bekokas Timur nih. Bekasi Utara. Oh iya. Udah mau Tambun, udah mau Tambun Onoan dah. Udah sonoan. Itu perbatasan antara Bekasi Utara sama Priuk. Oh. Bekasi iya, Tambun Utara bener ya, mau Priuk utara deh. Cakung ya? Apa namanya gue lupa daerahnya. Pokoknya gini, ini gampang ya. Bekasi Utara itu berbatasan dengan Jakarta Timur. Itu ketemunya itu di Cakung. Iya. Nah cuman gue masih masuk agak ke dalam lagi. Oh iya. Bapak gue itu beli rumah di bener-bener di tengah-tengah sawah. Zaman dulu gue inget banget di rumah di tengah-tengah sawah. Itu cuman ada satu rumah. Ada satu rumah di situ sama rumah gue doang berdua. Sama rumah bapak gue tuh gue tinggal di situ. Jadi bener-bener di tengah sawah, listrik aja belum ada. Kalau zaman sekarang estetik tuh. Zaman sekarang udah pasti bikin kafe tuh, coffee shop tuh. Wah, berarti dia lebih ini lagi nih, lebih legend lagi nih. Itu zaman dulu itu gue inget namanya itu daerah Mangseng. Itu bener-bener masih Bekasi itu masih bukan Padang ya, padi apa namanya? Iya kayak sawah-sawah gitulah. Iya. Sawah masih sawah. Sawah. Itu gue cuma ada 2 rumah di situ. Gue masih ingat juga bapak gue zaman dulu masih sering keluar kota. Gara-gara sekolah apalah segala macem. Gue tinggal sama mak gue doang. Tengah malam kalau bahasa orang Betawi diparanin. Anjay. Diparanin rampok tengah malam. Karena cuma 2 rumah. Loh. Cuman 2 rumah, listrik aja belum ada zaman dulu. Akamsoy itu ya. Masih akamsoy banget. Wah, tuh banyak begal itu. Gila tuh perampok. Masih gila-gila sampai pas dirampok, gue inget cerita dari mak gue katanya, lu ambil yang mau diambil, pokoknya jangan urusan anak gue. Lu mau ambil apapun diambil. Itu sempet zaman dulu tuh masih gila-gila itu di Bekasi. Nah, dari tunggu Pan. Ini Ten Hall ini bandnya Ukin ya? Band iya. Band. Ukin bukan sih? Anak anak dari mana? Iya, Ukin bukan? Ukin Bastard. Vokalnya? Enggak kenal gue. Oh. Belum kenal, ntar gue coba kenalan dulu ya. Iya. Lanjut. Intermezzo aja. Intermezzo. Ini itu band dari band temen Cipinang. Iya, Cipinang. Ukin berarti. Cipinang. Anak timur deh. Iya. Lanjut. Nah, dari situ terus gue sekolah SD itu gue di Pondok Ungu tuh, perbatasan antara Bekasi. Tapi jauh Cakung. banget gila itu loh. Jauh. Makanya gila dari Bekasi Utara ke Pondok Ungu. Jauh itu. Jauh. Dua kali naik angkot. Ongkos zaman dulu masih cepet, Mac. Lu tau gak Pondok Ungu bahasa Inggrisnya apa? Apa? Purple Heart. Wow. Oh iya Pak. Purple Rain. Oh iya. Lanjut yo itu. Purple Heart. Hat. Pondok. Jadi hut. Iya terus-terusan. Lo SD nih lo. Ini SD nih. Yang lo sekolah di Pondok Ungu SD nih. TK itu gue di Duta Kranji. Antara rumah sama sekolah gue kayak cuma beda berapa ratus meter harus nyebrangin. Lo kenapa nggak sekalian aja di tengah laut sih Pak nyari rumah? Tahu bapak gue juga bingung gue. Bapak gue tuh modelnya itu akhirnya masih mengebekas sama gue sekarang. Bapak gue itu kalau beli rumah bangke, habis itu direnovasi. Itu berkali-kali tuh. Sampai sekarang makanya lo kalau lihat model rumah gue kan juga begitu kan ya. Pokoknya bangun dari nol ya kan, bikin aja dulu, urusan jadi urusan belakangan. Iya. Nah, dari Duta Kranji gue di Duta Kranji, habis itu gue pindah ke Bekasi sonoannya lagi.
Gue sekolah di madrasah. Apa itu kalau SD apa madrasah? Pesantren lah istilahnya. Bukan Iya madrasah ya pesantren. Sanawiyah SMP. Muhammadiyah kayak gitu-gitu ya. Bukan. Tingkatannya. Ibtidaiyah. SD. Ya sekolah Islam lah. Sekolah Islam. Sekolah Islam. Udah pasti tuh. Gue dari mulai gue lahir standar orang Betawi kan. Dari mulai gue lahir sampai gue gede pokoknya semua sekolah Islam aja. Semuanya. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, pesantren. 3. Nah gue tinggal di Bekasi. Cuman pada saat gue masih SMP gue pindah ke di pesantren. Oh pesantren. Bapak gue bilang kan, ya zaman dulu kan pada saat gue kecil kan gitu kan. Ya kan kita nggak tahu ya, zaman kita kecil kan kita nggak tahu apa yang kita mau kan. Iya. Yang tahu pokoknya apaan? Kata nenek lu sebagai cucu pertama. Nenek lu pengen banget lu jadi mualim. Pengen banget lu jadi pendakwah. Iya, amin. Pengen amin. banget lu menjadi orang yang menyebarkan amin agama. Amin. Bagaimanapun caranya. Ya. Ntar lu, itu kan sekolah nih. Ini sekolah. Udah, yang lo paling inget lagi nih permainan kayak apa hal-hal yang paling lo ini deh. Zaman lo bocah deh pokoknya deh. Mek, gimana gue mau main? Gue SD. Gue cuma punya satu tetangga, Mek. Bentar. Dia udah capek di jalan ya. Tapi gue di jalan. Gue di SD itu kondisi rumah gue cuman ada di tengah-tengah sawah. Bersawah, literally sawah. Di sekolah lo main apa gitu? Ya cuman kan di sekolah cuma sebentar doang, Mek. Nggak main apa gitu? Nggak ada yang lo inget tuh main sama siapa? Yang gitu. gue tahu pokoknya gue sering kurang ongkos. Duit jajan gue masih pego 150 perak. Lo naik bis apa itu? K15 sama K10 sekali tuh. Dua kali tuh angkot. Angkot deh. Pokoknya gocap itu angkot dari rumah gua ke satu titik. K15 abis itu satu titik lagi itu gocap lagi. Buat dari gua namanya daerah Paku ke Pondok Ungu itu gocap. Dia agak beda sih memang kontra sama gue. Gue kan kecilnya lu tahu sendiri kan. Iya. Dia kan orang ada. Di komplek. Gue lepas di time zone, men. Iya mana di time zone kecilnya. Suruh main DDR. Walaupun bokernya di comberan. Sama mainan kutu main babi. sih di time zone bokernya comberan ngentot ya. Anjing ya. Bisa-bisanya. Ya udah. Lanjut. Gue dari situ gue kecil gue akhirnya lebih banyak dihabiskan sama tetangga gue yang ada satu anak semuran gue. Ya gitu. Nyari belut, nyari kepiting ya, di pokoknya sawah. nyari bekicot di sawah lah ya. Standar iya. Main sama gitu. Jadi emang gue kecil lebih banyak tuh di alam. Iya, karena medianya juga sawah doang sih dia media mainnya. Tetangga lo cowok cewek nih? Cowok. Oh, iya. Cowok. Jadi gue dilepas gitu. Ya gue sore dari siang ke sore ya kerjaan gue adalah ke sawah, nyari bekicot, nyari zaman dulu tuh masih kepiting belut kecil, ya, belut gitu. ya. Yuyu kangkang. Yuyu. Yeah. Masih main kayak gitu. Nah, begitu gua SD udah kelar, sama lah ya. Ya kan karena sering banget habis tuh jajan gua. Zaman-zaman akhirnya sampai bapak gua beliin sepeda gitu kan. Sepedanya hilang gara-gara main dingdong. Anjir. Itu ada dingdong tuh di mana tuh? Ada. Standar anak zaman dulu, kalau sepeda lu belum hilang di tempat dingdong, lu kagak keren. Wah, ini ada cerita menarik nih. Ini zaman dulu kan cerita gue sekolah nih. Jadi karena gue sekolah gue kejauhan, di SD tuh gue inget banget tuh cuma sampai kelas 2 sampai kelas 3 lah gitu. Bapak gue pindahin sekolah. Sekolah nih di mana nih? Masih di sono? Masih di Bekasi juga. Tapi udah ada dingdong udah. Kasih tahu nih Anur nih. Iya. Mohtar Tabrani. Ada sekolah namanya Anur. Gue kalau nggak salah masuk kelas 3 lah gitu. Nah, begitu gue masuk situ, udah kan jadi akhirnya kan gue punya masa waktu bermain lebih banyak kan. Punya masa bermain lebih banyak. Bapak gue beliin sepeda lah. Zaman dulu Federal. Wih, Federal tuh merek paling top tuh. Yoks. Top. Iya. Top banget. Even antara sepeda sama nyawa anak kayak lebih mahal sepedanya. Jadi poinnya adalah gue pernah lah pulang sekolah gitu kan. Nah, setiap gue pulang sekolah, gue selalu mampir ke rumah nenek gue. Nenek gue tuh selalu ngasih zaman dulu tuh duit gope, Mek. Kasih duit gope. Banyak banget tuh ya. Itu udah banyak tuh. Gope itu lu bisa kali 5 kali main dingdong. Iya. Kagak 10 kali dingdong gocap setau gue. Lu. Zaman lu. Zaman lu. Iya, terus. Nah, Akhirnya
Gua zaman lu masih pakai sepeda, gua bawa tuh sepeda ke tempat dingdong. Wah, keren masih banget. baru lagi nih sepeda kan. Baru masih kinclong ya. Kayak baru berapa lama lah gitu. Terus? Gua bawa sepeda kaset, gua parkir tempat dingdong. Kan gua dari sekolah gua bawa sepeda ke rumah nenek gua, dikasih duit gope. Zaman dulu nenek gua masih ngasih duit gope tuh. Zaman masih itulah gambar monyet tuh. Masih recehan. Masih kertas. Udah gua main dingdong, hilang tuh sepeda gua. Itu ibaratnya kalau itu ngantar nyawa sih, bawa sepeda ke tempat dingdong. Ya, Jer, namanya anak kecil, dikasih sepeda federal. Zaman dulu dikasih sepeda federal nih. Lu kan ngerasa kayak gua harus bawa sepeda kemana-mana. Terus udah hilang nih. Hilang tuh, gua pas gua keluar, gua main dingdong. Zaman dulu tau gak dingdong yang ini tau gak? Yang main apa namanya? Main biliar. Yang ujungnya ada cewek telanjang. Ade lu main biliar. Tahu ya. Kalau lu stage 1 kelar, dicopot bajunya. Stage 2 kelar, dicopot AP-nya gitu. Gue lagi pengen denger terakhir doang nih, sepedanya hilang nih. Udah lah nih. Set, gue main saking gue enggak bisa main nih kan. Dulu kan enggak tahu ngelihat gambar cewek copot baju aja udah konak banget. Sampai gue kagak tahu sepeda lo hilang. Bang. Mainin. Itu akhirnya gue kasih duit orang, gue yang mainin, orang yang mainin demi buat ngeliat si cewek telanjang itu doang. Udah lah. Set mainin, begitu gue pulang, gue keluar, set gue lihat kiri kanan, anjing, sepeda gue hilang, pucat gue, mati gue. Kebayangkan bapak gue pulang kerja gimana nih? Iya. Yang gue lakukan pertama kali adalah gue balik ke rumah nenek gue nih. Ngadu sama nenek lo. Nek ini begini sepedanya hilang bla 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 segala macam. Nah, dilalanya untungnya itu itu tongkrongan yang daerah situ. Itu om-om gue, paci gue sering nongkrong di situ. Sepedanya mah tetap nggak ketemu. Oke, terus bapak pelakunya udah ketahuan siapa. Cuman sama nenek gue udah nggak usah dipanjangin, biarin aja. Bapak gue pulang kantor ke rumah nih, mana si Irfan? Kok nggak ada? Nggak ada di rumah nih. Set, mak gue bilang nggak tahu, kayaknya di rumah. Zaman dulu belum ada telepon kan? Disamperin gue ke rumah nenek gue, udah ngumpet gue di gudang. Digasperin nggak lo akhirnya? Belum sampai gesper nih. Belum sampai gesper. Akhirnya tiba-tiba tuh bapak gue nyampe rumah nenek gue, mana si Irfan? Kenapa nggak pulang? Udah maghrib, standar orang Betawi kan. Maghrib lo belum sampai rumah, berarti lo anak setan. terus udah diangkut gue pulang. Nenek gue bilang udah biarin aja di sini, enggak bawa pulang. Ini bapak lu udah tahu sepeda hilang belum? Bapak gue akhirnya tahu tuh sepeda hilang. Nyampe rumah diikat, Mek, seadanya gue dimasukin ke mana? Dimasukin ke bak mandi gue. Diikat, kondisi gue dimasukin ke bak mandi gue. Ya Allahu Akbar. Lu pilih, lu mau digantung apa lu gue masukin bak mandi? Ya gue pilih masuk bak mandi daripada gue digantung ya kan. Gue pilih bak mandi. Udah dari situ anjing. Dari kan pilihannya banyak kan. Mau lu gesper, lu mau digantung, apa lu mau bak mandi? Mending gue masuk bak mandi. Gue pikir, ya kan? Gue pikir masuk bak mandi doang, ya udah gampang nih, masuk bak mandi mah aman. Nggak taunya sambil diikat baru masukin bak mandi. Gue jadi begini. Ya Allah. Jadi buat pesan-pesan penonton gimana, Pan? Hah? Jangan beli sepeda federal. Jangan beli sepeda federal, mahal. Ini rakyat jelata memang begitu ya. Kalau lu kan emang orang ada. Orang ada. Makanya dah semenjak dari situlah, karena kebandelan gua. Kan gue sempet TK juga gak naik kelas kan. TK gak naik kelas, mungkin bapak gue nih. Anjing, TK aja gak naik kelas. Lu jangan salahin gue dong. Lu salahin sistem pendidikan kita. Kagak, gue mau nyalain lu. Lo ingat adalah sepeda lo hilang udah ya. Sepeda gue hilang. TK gak naik kelas. TK apaan sih, paling A, B, C. Ini warna biru, ini warna merah. Kagak naik kelas. Lah, orang-orang nah gini Jer. Orang-orang tuh pengen ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Biru. Ini yang berapa? 1. Ini yang kedua. Gua nggak mau Jer. Gue lebih suka main. Oh iya. Jadi gue nggak dinaikin kelas. Lu pakai dari nol besar, dari nol kecil anak besar. Itu gue nggak dinaikin gara-gara kenapa? Ini anaknya bandel. Bangor. Karena kamu belajar. Maunya main mulu. Lah sedangkan emang anak kecil masih bocah. Gue nggak dinaikin kelas. Udah akhirnya bapak gue bilang,
Udah dari situlah gue akhirnya di dokter sama bapak gue sama keluarga, wah lu harus masuk pesantren karena pesantren begini segala macam. Dimasukin lah gue pesantren. Udahlah tuh hilang masa kecil gue. Udah ya. Hilang tuh masa kecil gue udah. Berarti lo yang paling ingat boker di comberan, sepeda lo hilang ya. Sepeda gue hilang, digantung udah. Kalau lo. TK nggak naik kelas parah. Lanjut. Itulah kenapa sistem pendidikan harus dibenahi. Agak, lu nya aja. Apa salahnya dengan anak kecil pengen bermain, Jer? Yang kalau gue nggak kalau gue sekolah nggak ada TK sih, gue langsung SD gue. Langsung SD. Iya. Jadi belajar gue baca tuh bapak gue diajarin gue. Pakai sapu lidi nggak? Itu nih ngomongin sapu lidi nih. Jadi gue lahir tuh gue di Jakarta di mana namanya Mardani Raya, Johar Baru nih, Jakarta Pusat nih. Jadi pada saat itu kondisinya tuh gue tinggal di rumah nenek gue nih. Rumah nenek gue tapi budaya Betawi banget. Jadi satu rumah itu ada om gue, ada kakek gue, ada bapak gue. Jadi ada berapa? 3 keluarga ada tuh. Nyokap lu? Nyokap gue kan udah pisah gue. Jadi gue berapa bulan gue udah pisah tuh bokap nyokap tuh. Sorry. Iya, enggak apa-apa selau. Udah Wallace dia? Udah Wallace. Jadi bokap nyokap gue udah pisah. Jadi gue cuma berapa bulan sama nyokap, maksudnya diurusin nyokap udah pisah. Gue sama nenek gue diurusin. Ya mas semua keluarga bapak gue lah ya. Jadi gue dua saudara, abang gue sama keluarga nyokap gue sama keluarga bapak gue. Dipisah. Nah, kebetulan rumah kakek gue dari bokap sama rumah kakek gue dari nyokap tuh nggak jauh tuh, tinggal jalan kaki. Jadi setiap hari tuh gue selama yang gue inget nih selama SD itu gue jalan sekolah tuh jalan kaki, Panzer. Nggak jauh guys, cuma 100 meter dah. Udah jadi 100 meter mah deket banget. Iya deket banget. Jadi itu rumah. Itu satu rumah doang. Nah, kalau anak komplek BTN tahu 100 meter kan satu rumah doang anak BTN ya. Kalau anak orang ada mah 100 meter satu rumah doang itu. Jadi itu dulu rumah nenek gue tuh kalau nah kebetulan ya gue pas gue lahir kebetulan nenek gue sama kakek gue tuh udah kena tipu dah. Tadi rumah nenek kakek gue tuh pinggir jalan gede. Gede rumahnya tingkat di Salemba Tengah. Jadi kena tipu, ada orang mau beli rumah, nggak tahu gimana caranya, pokoknya tipu dari nenek kakek gue. Udah kira gue masuk nggak jauh dari situ juga, jadi masuk ke gang kampung, makanya gue bilang kampung nih di gang-gang. Nah di rumah nenek, yang penting nggak pakai wau. Guang. Di rumah nenek kakek gue itu kan bekas rawa nih, jadi kalau hujan banjir dia. Nah, lo pernah gak ngerasain banjir waktu? Oh enggak, dia udah di komplek ya. Lau masih. Udah di BTN. Iya, lau masih ngalamin banjir. Oh enggak banjir. Nah, rumah nenek gue di Jakarta masih banjir karena rawa. Jadi kalau ke rumah nenek gue tuh ke bawah dikit. Nah, jadi satu saat gue SD, itu yang paling gue inget SD deh. SD itu gue sampai kelas 5, kelas 6 lah. Itu gue suka yang namanya adalah pelajaran matematika. Suka lu. Bentar, emang zaman lu matematika bukan aljabar? Jadi ada matematika. Suka lu matematika? Ada pantomim, seni sama pantomim serius sama seni siapa musik. Namanya? Yang anak-anak pantomim zaman dulu siapa ya? Septian Dwi Cahyono. Itu. Den bagus. Nah, jadi kebetulan keluarga besar gue itu seniman semua ya, seniman di topeng, film sama seniman di musik. Tapi gue suka di musik, sama film gue cuma main gitu doang. Jadi, itu alasan makanya kenapa akhirnya lu ada lu suka ngonten di YouTube. Lu emang udah di darat, terus juga suka sama seni. Emang dari kecil udah tampil. Dari kecil udah ke lingkungan gue udah lingkungan seniman semua. Nah dari SD itulah gue mulai udah jadi. Dulu lu pernah gak SD? Jadi kalau di SD gue tuh enggak, gimana pertanyaan dulu lu pernah gak waktu SD? Jadi terus murid dipanggil ke depan, ayo kebiasaan kamu apa? Gitu. Bisa kamu apa? Nah gue bisanya cuma nyanyi sama pantomim gue saat itu tuh. Karena lagi pening banget tuh. Serius ya. Boleh. Udah. Pantomim. Jadi semenjak itu udah tuh sering gua ikut lomba nyanyi, lomba paskibra, sama lomba lari waktu SD. Makanya gua bilang masuk klub tuh gara-gara gua suka lomba lari sama gua kursus musik. Kan sampai tua masuk klub.
Ya. Nah itu dia. Jadi pas udah SD itu, alhamdulillah nih gue waktu SD tuh ada lomba nyanyi, dapat gue lomba Sejabotabek tuh, lomba Sejabotabek juara 2 barengan Rio Febrian. Asoy. Lomba Rio Febrian. Yunggra itu satu lighting sama gue tuh. Satu lighting. Coba jelasin satu lighting tuh apa satu lighting? Satu lighting tuh jadi dia sekolahnya di SD Fransiskus di Keramat Sentiong, gue SD 09 pagi di Johar Baru. Nah itu maksudnya satu lighting itu adalah satu angkatan. Satu angkatan. Kalau lu kan juara apa? Juara nyanyi. Paskibra. Nah. Sama lomba lari nih berprestasi waktu SD nih. Lomba lari loh. Lomba lari gue. Adu dong sama Ajar kan. Kita adu ya. Lomba. Gue baru umur 40 lari udah gak bisa diadu udah. Nah, sesudah kelas 5, kelas 6 gue mengalami fase yang namanya gue nongkrong sama abang-abangan nih. Gue dengan nongkrong sama yang selighting gue nih udah nih. Nah dari situlah dimulailah pergerakan kegelapan. Pendewasaan. Itu alasannya kenapa lu sejak SMP sudah mengenal bagaimana mengeksplorasi lubang kencing. Jadi yang namanya karena waktu itu awal-awal 90-an gue main sama yang udah umuran SMA, sama yang kuliah. Cakep nih kayaknya ini. Ya udah dari dulu enak ini. Enak dari dulu nih. Kalau lu kan gitu. Kalau gue Betawi banget. Lomba ajan. Lomba ajan gue. Gue pernah lomba ajan. Oh, masuk Persis maksud gue, Persis. Wah, anjing. Gue pernah masuk Persis. Perguruan. Sekolah. Kalau belajar ngaji. Jadi tuh ada Persis. Kan ada Masyumi, Persis, Muhammadiyah lah sekarang. Iya. Sekarang Muhammadiyah. Itu maksud gue tadi. Jadi gue pernah juga tuh sekolah. Jadi abis sekolah. Bener enak lah. Iya emang enak. Ntar gue bawain lagi, tenang. Gue selesai siang sampai sore gue masuk Persis tuh. Itulah gue belajar yang namanya ngaji. Tapi malamnya lagi gue ngaji lagi ke Manceh. Ada yang ngajar Manceh, jadi itu ngajinya di rumah gitu. Karena seru main kali ya. Bentar, lu kan belajar ngaji. Lu sempet maghrib belajar ngaji nggak lu? Gua sampai kuliah masih ngaji. Lu masih belajar, masih didatangin ustadz ke rumah. Oh sama berarti. Sama gue juga gue zaman gue kecil ya kan, kayak dari SD gitu. Ada ustadz tuh yang datang ke rumah gue, pokoknya abis maghrib. Makanya gue bilang kan, kalau lu maghrib lu kagak sampai rumah berarti lu anak setan. Karena kenapa? Abis sholat maghrib bapak gue itu udah manggil ustadz buat ngajarin gue ngaji. Dari kecil tuh udah pasti tuh ngaji, udah wajib aja. Nah kalau gue abis maghrib udah deh tuh langsung ke rumah Manceh, cuma nyebrang doang tuh, curut nyampe tuh. Jadi wah seru deh tuh masa kecil gue. Jadi ngaji di rumah begitu di rumah Betawi kecil, pakai meja-meja gitu. Iya ya kan. Lekar. Lekar sama kalam. Seru deh, abis ngaji perang sarung, main petasan, wah seru. Oh, itu nggak perlu nungguin Ramadan tuh ya, nggak harus Ramadan dari zaman dulu. Kalau gue udah nongkrong di Union tuh tahun-tahun segitu. Berak lu sekebun. Berak lu di comberan. Gue udah jajan di baju Union. Jajan baju di Goods Dep. Iya. Lanjut. Jadi yang paling gue inget tuh banyak sebenarnya kalau gue mau tumpah ruah nih sebanyak banget. Iya, soalnya kan apa tumpah ruahin aja. Maksud gue gini. Kultur seperti itu kan kalau di episode sebelumnya kan kita ngobrolin masalah bahasa. Nah ini kan adalah part dari kultur kan ya. Iya. Baik itu masalah ngajinya, pulang maghribnya, terus sekolahnya, pemilihan bla 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 segala macam. Apakah itu merupakan sebuah kultur orang Betawi? Apakah memang itu menjadi sebuah part dari kebudayaan orang Betawi yang kita ceritain ini semua apakah menjadi part orang Betawi? Coba kalau misalkan ada teman-teman di sini yang punya pengalaman yang sama kita, coba drop di kolom komentar. Dan apakah menurut kalian apakah ini memang part dari kultur orang Betawi? Karena masa kecil itu merupakan menurut gue ya itu adalah pembentukan kita yang saat ini kan. Benar. Sampai detik ini gue masih ada beberapa hal yang menurut gue masih kebawa sama gue nih, masih kebawa menurut gue, bukan sama gue doang, sama lu berdua pun gue juga masih melihat bahwa menghormati orang lebih tua dibanding kita. Balik lagi yang kita ngobrol ke adab kayaknya. Adab. Jadi bukan cuman
Pinter itu nomor sekian. Yes. Pinter itu nomor sekian, lu pinter itu nomor sekian. Tapi adab itu nomor satu tuh. Lu kagak lu lewatin gang, lewatin depan orang lebih tua, lu kagak nunduk aja. Buang misi ya bang. Jadi pesan buat dari kita, kepinteran lo bisa hilang kalau nggak ada adab. Itu adab. Iya. Nah di Betawi itu adab itu kan nomor satu tuh ya. Contoh nih dari kecil sampai sekarang nih ya, cium tangan itu gue harus di hidung. Di hidung tuh. Gue cium tangan nih depan bapak gue. Kalau gue cium tangan di jidat, bapak gue tuh pasti ngomel. Bapak gue tuh nggak dilelepin lagi kan? Kagak dilelepin lagi. Nggak dilelepin, nggak digesperin kagak. Nggak dulu. Cuman bapak gue udah pasti melengok. Itu karena cium tangan katanya itu adab kita orang Betawi. Cium tangan tuh harus untuk menghormati orang lebih tua daripada tapi kita. Tapi parah sih sepeda hilang. Kalau gue dibeliin baru langsung. Lu kan orang ada, Ajer. Lu orang ada. Bokap gue tuh kayaknya langsung Tokped nyari. Kamu mau apa nih? Zaman dulu. Tokpednya. Frame-nya apa? Anjing road bike ya? Ujung-ujungnya juga lo beli di pasar rumput. Itu juga bekas betakan siapa anjing. Peda gue juga di situ kayaknya. Tapi ada kan ya sesuatu hal yang maksudnya kita pelajarin waktu kecil akhirnya berdampak ke grow up kita selama ini ada ya. Pada saat kita muda sampai sekarang pun sampai sekarang nih. Serusuh-rusuhnya gue misalkan gue ke klub gitu ya, atau gue pergi kemana gitu kan. Mau itu yang lebih muda ataupun yang lebih tua dibanding gua, yang namanya gua mau lewatin orang lagi. Kita masih misi-misi. Misi, maaf. Nah itu sekarang jujur gue jarang nemuin. Tapi zaman dulu kalau kita misi udah habis. Gantinya apa? Gitu aja. Film apa itu dulu? Oh iya benar. The A-Team. Tim. Siapa? Iya, BA. Yang kalau dia kan naik pesawat kagak mau mesti di ini dulu bius dulu. Mekeper lo. Tim Mekeper. Bentar ini kejauhan nih. Pertanyaan nih. Ini satu. Apakah itu menjadi sebuah kultur orang Betawi? Apakah itu menjadi sebuah kultur orang Betawi atau bukan? Apakah itu memang cara orang Betawi dibesarkan? Karena baik lagi nih, numerasi zaman dulu itu numbers itu nothing. Lu boleh apal kalian dari 1 sampai 100. Lu boleh apal ini segala macam, tapi kalau lu kagak sholat, kalau lu kagak cium tangan lu salah, kalau lu kagak bisa nunduk pada saat lu permisi depan orang, itu nilai lu tuh jadi 0. Apakah itu menjadi kultur orang Betawi, Jer? Jadi ini enggak kita tanya yang anak hidup di komplek, yang agak minggir nih. Ini gue mau cerita dikit nih. Banyak apa-apa Jer. Ini kan mertoku gue lagi nginep di Rokum kan. Sekarang nih. Sekarang ini. Terus gue kan semalam tuh balik ngantor tuh malam banget. Nyampe rumah jam 11, setengah 12an. Lo ngantor di mana sih? Anjay. Iya kok baliknya udah malam-malam sih? Freelance gue. Oh freelance. Balik gawe freelance. Udah mah. Freelance ngapain Angelo? Terus. Gue udah pokoknya balik. Gue buka kamar, wah bini gue udah tidur. Mertoku gue juga udah tidur segala macem. Ya udah gue tidur. Capek banget dah pokoknya. Iya. Udah. Bangun pagi, kaget gue. Wah anjir udah jam 7 cuy. Gue pernah cerita sama lo kan, selama gue lari kan gue bangun jam 5, sholat subuh. Sekarang sholat subuh. Iya. Sholat subuh dia. Iya. Kan anak Betawi. Lah itu dia. Anak Betawi sepuyeng-puyengnya orang Betawi gitu pasti lari ke sholat dulu. Walaupun lagi kobam. Iya, walaupun kobam ke sholat dulu. Iya, terus. Gue bangun jam 7 tuh. Mertoku gue udah di meja makan kan. Cerita mertoku gue yang cewek. Papa tadi ngomong enggak anak, enggak mantu sama bae. Sama bae itu bahasa Palembang sama aja. Sama aja. Sama kita juga. Bekasi kok ngomongnya bae kok. Kagak ada yang sholat. Wah, anjir. Sama lagi Jer. Kena ya? Sama. Lu juga kena? Sama gue juga kena. Iya, enggak bukan Betawi aja deh kayaknya. Kayaknya semua ya. Sholat itu gitu. Jauh dari zaman dulu sholat itu. Ya, cuman soalnya
kalau gue mengenanya nih ya. Nih dari nenek gue inget banget. Nenek gue sempat bilang gini, mau sebaik-baiknya elu, sesoleh-solehnya elu, kalau elu kagak sholat, kalau elu ngebiarin tetangga lu lapar, ya, lu bukan orang Islam. Itu nenek gue diajarin dari zaman dulu. Jadi gue cuman yang sampai mengena sampai sekarang tuh gitu ya. Sampai sekarang pun maksud gue akhirnya mengena itu adalah sholat nomor 1. Kedua, cakep. Sama jangan sampai orang kiri kanan. Kan konsep zaman dulu kan gue juga gak ngerti apa sih membiarkan orang kiri kanan lapar tuh. Iya. Akhirnya tuh gue luas tuh ya. Luas tuh konsepnya. Pengertiannya luas tuh ya. Nah, itu yang akhirnya gue amini sampai sekarang, gue ikutin sampai sekarang ya. Oh ya udah, oke. Sholat itu adalah urusan gue. Yang nomor 2 itu adalah jangan sampai orang itu kiri kanan lu lapar. Antara habdul minallah dan habdul minannas. Asik. Berarti dia masak tiap hari tuh. Hah? Kan gak harus masak, ngale. Ini singkirin dulu. Hah? Gak apa-apa. Bro, Jer, cara kita menyampaikan segala sesuatunya itu kan berbagai macam cara. Nenek gue tuh berdoa sama gue kan, semoga cucu pertama gue nih, karena gue cucu pertama. By the way ini kita kan bukan mau ini ya, bukan mau apa namanya. Jadi apa tadi doa nenek lo? Pokoknya intinya nenek gue pengen gue nih sebagai cucu pertama menjadi orang yang menyampaikan agama Islam. Pegang. Ya udah, jadi intinya apa intinya ini? Tadi menyampaikan agama itu dengan, cuman kan caranya gimana? Baik lagi ke cara gue masing-masing. Cuman baik lagi dari sekian banyak gitu kan. Dari masa kecil kita, dari masa kecil lu, dari masa kecil lu Jer, dari masa kecil gua. Apakah itu merepresent bagaimana orang Betawi membesarkan anak? Apakah itu menjadi sebuah kultur orang Betawi dibesarkan, atau akhirnya ini merupakan sebenarnya ya orang nasional tua aja. Itu nasional kayak begitu. Coba buat teman-teman yang sekiranya punya pendapat mengenai bagaimana kultur masa kecil kita dididik, dibesarkan sampai sekarang ini, apakah yang kita alami ini kita bertiga ini adalah part bagaimana kebanyakan orang Betawi itu dibesarkan? Coba drop di kolom komentar. Gua rasa sih yang Betawi banget sih, yang lu yang tinggal di Jakarta ya itu apa? Enggak ngerasain pulang kampung. Oh, pulang kampung. Ya udah, berarti kita harus panggil itu lagi, narasumber. Udah gue pusing. Kayak di episode selanjutnya kita. Dari kemarin pertanyaan kita Betawi bukan, lo Betawi bukan, lo Betawi bukan, gue Betawi bukan. Kayaknya kita perlu narasumber. Bang, tolong produser kasih tahu. Ini kayaknya kita perlu narasumber yang benar-benar bisa mendeskripsikan sebenarnya tuh Betawi itu ada di mana, ada di apakah ada di bahasa, di kultur, di cara kita dibesarkan, atau ada di memang udah ada di darah aja gitu kan. Tolong banget diundang narasumber yang kira-kira bisa mendeskripsikan. Narasumber yang paham banget. Yang paham banget. Paham kultur orang Betawi. Tapi ngomong-ngomong pulang kampung nih. Udah. Lebaran enak banget ya kalau kita jadi orang Betawi ya. Kita nikmatin Jakarta. Benar. Sebelum gue menikah sih. Dari Pamulang ke mau jalannya sepi. Itu emang Jakarta itu punya kita. Buset. Gue ngerasain tuh waktu kapan ya, dari Pamulang ke Senayan cuma berapa? Mobil 20 menit apa 15 menit gitu. Enak ya. Anjay. Betawi mana tuh? Anjay. Itu kesinian. Kesinian ya. Beda-beda ya. Beda. Enggak tahu. Anjaynya orang Bekasi anjay. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Udah banyak bacot. Habis ini di episode selanjutnya kita berharap kita bisa dapetin narasumber yang bisa mendeskripsikan sebenarnya tuh Betawi itu apa sih? Karena balik lagi kita dengan minimnya knowledge kita, dengan minimnya pengetahuan dan segala macamnya lah ya. Kita masih belum tahu apakah Irfan Betawi, Ajar Betawi, atau Dwi Purnama Putra itu Betawi. Max. Gua Irfan. Gua Azer. Ntar gua bacot-bacot ternyata gua bukan Betawi nih. Gue Maxi Bruta. Kita pamit undur diri. Yes.
Jangan lupa follow, subscribe dan nonton sampai habis. Share ke teman-teman lo, kasih tau lah pokoknya ada channel Betokau nih, tapi yang nggak Betawi banget sebenarnya. Betawi banget ya. Yoks. Jadi, kita pamit undur diri bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.